Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Yulia Indasari dari PBG Prajabatan PGSD Universitas Lampung. Pada video ini, saya akan membahas mengenai ringkasan materi dan juga refleksi setelah saya mempelajari topik 1, Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan yang sosoknya diteladani oleh para guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum masa kemerdekaan. Pada saat itu, sistem pendidikan Indonesia masih sangat sederhana dilakukan. Yang boleh mengenyam pendidikan saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial, keturunan, serta golongan bangsawan yang bisa sekolah, itu pun sekolahnya semi Eropa. Namun, setelah masuk pada masa politik etis, sistem pendidikan mulai agak terbuka untuk orang-orang luar. Tidak hanya anak-anak pejabat saja yang boleh bersekolah. Orang umum ataupun orang-orang awam pun boleh bersekolah. Tetapi di dalam politik etis, tujuan mengadakan pendidikan untuk orang-orang pribumi yaitu untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan upah yang sangat murah. Setelah orang pribumi lulus, akan dipekerjakan di perkebunan, perkantoran, atau apa yang milik pemerintah Belanda. Karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Akhirnya, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin melalui pendidikan. Manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat serta mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami, di antaranya saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dipakai dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia hingga saat ini. Sebagai guru nantinya saya akan menuntun peserta didik agar dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki, mengarahkan dan membimbing untuk memajukan budi pekerti, pemikiran, jasmani agar bisa menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik. Saya akan menciptakan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan berpusat pada siswa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.